Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semua karunia, rahmat, serta hidayahnya. Dan semoga di kesempatan yang mulia ini, terkhusus di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan inayah, memberikan pertolongan kepada kita semua agar senantiasa menambah ketakwaan kita, menambah amal soleh kita, menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama mengambil beberapa faidah, beberapa hikmah, beberapa manfaat dari kutipan-kutipan ayat dan hadis dari Nabi SAW yang berkenaan dengan fadlul khawfi minallah, keutamaan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan dalam satu hadisnya makna daripada ihsan, puncak tertinggi daripada maratibuddin, tingkatan dalam agama Islam, di mana ketika Nabi SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Yang dimaksud dengan ihsan, Nabi SAW menjelaskan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, dan memang manusia tidak bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali nanti di surga dan di akhirat. Tetapi di dunia Nabi SAW memberikan satu tariqah, satu cara yang mana ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, tetapi kita beriman, kita yakin, kita membenarkan dan kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang maha luas mengetahui segala perbuatan hambanya. Bahkan pun Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidzatis sudur. Gerakan hati kita, niat kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Maka Nabi SAW memberikan tips kepada kita ketika kita ingin menghadirkan rasa khusyuk,
ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita merasa seakan-akan diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah derajat yang paling tinggi dalam beragama. Baik. Kita kembali kepada tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah keutamaan rasa takut. Ya. Kaitannya dengan ihsan tadi, bahwasanya kita merasa muraqabah, ya, menghadirkan pengawasan, menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kaitannya dengan rasa khauf ini adalah luar biasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang senantiasa takut, ya, maqama rabbih, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha melihat, bahwasanya Allah Maha mendengar. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang mana tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya, dalam muamalahnya kepada sesama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, sehingga menghadirkan rasa bahwasannya segala perbuatannya, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan ubudiyah mahdhah, ya, atau kaitannya dengan hablum minan nas, kaitannya dengan muamalah dengan manusia, maka orang mukmin yang sejati imannya, dia merasa diawasi, dilihat, ya, amalannya ketika berdasarkan keikhlasan kepada Allah, mengikuti petunjuk sunnah-sunnah, tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan, ya, pahala. Ini harus senantiasa dihadirkan oleh setiap muslim dan mukmin. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannatan, 2 surga. Artinya apa? Artinya bahwasannya al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah satu sebab di antara sebab-sebab seorang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang mempunyai rasa takut ini jannatan, 2 surga. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa." Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan jiwanya, menahan hawa nafsunya, karena setiap jiwa, ya, innan nafsa la'ammaratun bis-su', ya, tabiat atau sifat jiwa manusia ini, ya, senantiasa mengajak kepada ammarah bis-su', ya, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Maka orang yang beriman, yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjaga betul jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kejelekan, ya, mengajak kepada mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dijaga betul agar jiwanya tetap terkendali, mengikuti setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya baginya al-jannah, hiyal ma'wa, surga itu adalah tempat kembalinya, ya. Kemudian
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, kemudian mereka akan berdiri di padang mahsyar. Sebagaimana diriwayatkan dari banyak riwayat hadis, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalian satu saat nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar hufatan, jamak dari hafin, artinya tidak beralas kaki. Uratan, jamak dari arin, tidak berpakaian. Ghurlan artinya ghairu mukhtatinin, dalam keadaan belum dikhitan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan wujud penciptaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali, kemudian kita akan dibangkitkan dengan wujud tersebut, tidak dikurangi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, memberikan keamanan kepada 7 golongan. Dan di antara 7 golongan ini nanti kita akan bacakan hadisnya secara lengkap. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jiwanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal saleh, melakukan amal kebajikan, dia senantiasa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya. Dzakarallaha khaliyan, ketika dia menyendiri kemudian mengingat Allah, fadat ainah. Kemudian orang tersebut yang mengingat Allah dalam kesunyiannya, fadat ainah, tidak terasa karena khasyahnya, rasa takutnya, muraqabahnya, menghadirkan ihsannya, maka orang tersebut meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Abu Hurairah ini, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi golongan tersebut, 7 jenis manusia pada hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari qadral mil, sejengkal. Bahkan di antara para ulama menjelaskan al-mil, menjelaskan qadral mil, jarak antara kepala mereka dengan matahari. Qadral mil artinya masafah, jarak tertentu yang bisa diukur, atau mil mikhalah, alat yang dipakai untuk bercelak mata. Ketika mungkin Anda para wanita senantiasa bercelak mata untuk suami tercinta, maka perhatikan ada mil mikhalah, alat yang dipakai untuk bercelak mata itu. Seperti itulah jarak antara kepala manusia dengan matahari pada hari itu. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sebatas mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, bahkan ada yang sampai tenggelam, sesuai dengan kadar amal solehnya pada hari kiamat. Mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, yang senantiasa berhukum dengan hukum Allah, bersifat adil kepada yang dipimpinnya, tidak zalim, tidak sewenang-wenang. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, kepala negara yang adil, gubernur yang adil, pak camat yang adil, sampai tingkatan kepala desa yang adil. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
keadilan itu bersumber dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim kepada sesamanya. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian yang berikutnya syab, pemuda yang tumbuh berkembang fi ibadatillah, dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isyarat kepada orang tua untuk menempatkan anak, menempatkan putra-putrinya di satu lingkungan yang di situ dia dididik dari kecil untuk senantiasa tumbuh dan berkembang dalam naungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pesantren, mungkin di sekolah, atau dididik oleh kedua orang tuanya dalam satu lingkungan yang tertata, yang tersistem, yang tujuannya membekali anak ini nantinya menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bagi para ikhwan, para laki-laki, hatinya senantiasa tidak terlepas daripada masjid. Dia senantiasa rindu, senantiasa rindu untuk mendatangi masjid, melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat di sana, mungkin kajian, sehingga tumbuh keimanannya senantiasa dan dia hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Warajulani tahaba fillah. Kemudian yang berikutnya, dua orang laki-laki yang senantiasa mencintai karena Allah. Tahaba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dia bertemu karena Allah, ia berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki yang ada jalinan interaksi, aktivitas di dunia, tetapi aktivitasnya di dunia ini terbangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hidup di sebuah lembaga tertentu, hidup di masyarakat tertentu, ketika ada sekumpulan orang-orang yang kasih sayangnya, rasa cintanya di antara sesamanya terbangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini mudah-mudahan akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rajulun da'athum ra'atun dhatu husnin wa jamal, seorang laki-laki yang dirayu, yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kecantikan, diajak, diseru, dirayu untuk berbuat maksiat. Faqala inni akhafullah, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah. Permisalan yang terbaik dari kalimat ini adalah permisalan ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz, istrinya pembesar Mesir. Ketika itu Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbuat maksiat. Seorang laki-laki yang menjaga dirinya, mempunyai sifat iffah, yang dirayu oleh perempuan yang sangat cantik, kemudian dia punya kedudukan yang tinggi, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat maksiat. Artinya dia tidak berbuat maksiat karena rasa takutnya menghalanginya. Dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya sehingga dia meninggalkan zina. Kemudian rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai diibaratkan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwasanya sedekah yang paling baik ini adalah sedekah yang dilakukan secara sir, secara tersembunyi. Rajulun, seorang laki-laki yang bersedekah, saking tidak inginnya dilihat dia bersedekah, dia keluarga terdekatnya tidak tahu, anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu,
ya, dalam hadis ini disebutkan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, saking menjaga keikhlasannya dari sifat riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar. Ya, na'udzubillah, sebagian kaum muslimin, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka jalan yang lurus, ya, ketika bersedekah, ya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ya, maka ini akan merusak pahala sedekah tersebut, ya, karena Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti seorang laki-laki yang sedekah dengan, ya, dia menyembunyikan sedekahnya sampai seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian ini syahidnya, ini inti dari pembahasan kita, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik, ya, di antara tanda-tanda Allah yang tersirat di alam semesta ini atau tersurat di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dia mentadabburinya, ya, sehingga menimbulkan rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga air matanya menetes, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainan, ada dua mata, la tamassuhuman nar, dua mata ini tidak akan disantap, ya, tidak akan terkena, ya, percikan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata-mata kita, penglihatan kita nantinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari disantap api neraka. Ainun, ya, bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, ya, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, ya, mata seseorang yang digunakan berjaga, ya, untuk menjaga keamanan kaum muslimin di sabilillah. Seorang mujahid yang berjaga di perbatasan, dia menjaga mantiqah atau wilayah kaum muslimin dari serangan musuh, dia menjaga daerah tersebut untuk menjamin keamanan bagi muslim yang lain. Ya, ini di medan jihad, ya, terkhusus bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berusaha dengan kekuatan jiwanya, dengan mengorbankan, ya, waktunya, mengorbankan bahkan darahnya untuk menjaga, ya, perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh supaya mereka hidup aman sentosa. Maka ini adalah, ya, mata-mata mereka insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat dan hadis yang sudah kita sampaikan, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, al-khaufu minallah ibadatun qalbiyatun 'azimah, la tasduru illa min mu'min sadiqil iman. Bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Ya. Ibadah itu ada yang sifatnya dhahiriyah, yang sifatnya bisa dilihat, yang dilakukan oleh anggota badan, ya, ada sholat, ada haji, ada umrah misalnya. Kemudian ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, dan ini adalah inti, ya, inti daripada ibadah. Artinya di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwasanya Nabi SAW Nabi SAW mengabarkan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, ya, ini pendek, ini tinggi, ini ganteng, ini jelek, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian, ya.
Wa fi riwayatin wa a'malikum, dan amal soleh kalian. Di dalam riwayat yang lain Nabi pernah menyebutkan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ya, di dalam jasad ini, di dalam badan ini ada segumpal daging mudghah. Ya, segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Tapi apabila daging itu rusak, maka rusaklah anggota tubuh. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah hati. Bagaimana Islam sangat memperhatikan amaliyah qalbiyah atau ibadah qalbiyah, ya. Bahwasanya rasa khauf itu la tasdur illa min mukmin. Rasa khauf itu tidak akan bersumber kecuali dari seorang mukmin shadiq yang betul-betul membenarkan Allah dan Rasulnya dengan keimanannya. Ya, inilah orang yang akan muncul dari jiwanya rasa khauf, ya. Falidzalika kanat lahu hadhil manzilah al-'aliyah wal fadilah al-'azimah. Ya. Maka dikarenakan ibadah hati ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bersumber dari keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mempunyai rasa khauf ini. Ya, bahwasanya al-khaufu mahmud, al-khaufu mahmud. Bahwasanya rasa khauf ini terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terpuji? Ya, huwa ma dafa'a sahibahu ila amali ta'at. Karena rasa khauf ini mendorong orang yang memilikinya, orang mukmin tersebut, untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hajaza an fi'lil muharramat, dan mencegah jiwanya dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, ya, seorang yang berpuasa tidak mengetahui puasanya kecuali dirinya, ya, dia tidak makan, dia tidak minum, ya. Kalaupun dia disodorkan makanan, ya, dia tidak akan makan dan minum karena dia mengetahui bahasanya puasanya ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang dalam keadaan berpuasa dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, iman kepada Allah karena ini adalah perintah, wahtisaban, dan berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disodorkan makanan pun di siang hari dia tidak akan makan walaupun dibayar dengan beberapa pun. Atau kalaupun dia berada di satu kamar, kemudian tidak ada orang yang melihat di sekelilingnya, kemudian dia mendapati kulkasnya penuh dengan aneka macam makanan, dia tidak akan berani menyentuh, ya. Ini saja yang halal, apalagi yang haram. Maka seorang mukmin yang betul-betul keimanannya, dia akan jauh dari melanggar aturan-aturan, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa takutnya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa fawaid dari penjelasan yang sudah kita sampaikan. Ada dua. Yang pertama, bahwasanya fadlul khaufi minallah wa annahu sababun lidukhulil jannah, ya. Keutamaan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut itu adalah sebab di antara sebab-sebab yang, ya, menempatkan atau memasukkan seorang muslim mukmin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annal khaufa minallahi mani'un minal ma'asi, ya. Ini yang penting, bahwasanya rasa takut itu, ya, akan menghalangi orang yang beriman tersebut, ya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita, menjadikan jiwa-jiwa kita jiwa yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita senantiasa sadar diri, kita senantiasa menghadirkan rasa khusyuk kita, rasa khauf kita, ya, rasa muraqabah kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dengan hal tersebut kita memperoleh derajat ihsan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjanjikan kepada kita, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kita akan kekal di surga selama-lamanya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.